Selamat sore Pak Dedi, apa kabar hari ini? Selamat sore juga Bu Asti. Alhamdulillah pada hari ini baik-baik saja Bu Asti. Alhamdulillah Pak Dedi, kalau Pak Dedi baik-baik saja. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Dedi? Tentu saja Bu Asti. Sebenarnya nih saya ingin bercerita sama Bu Asti nih. Iya, Saya memiliki boleh. permasalahan ya di sekolah. Yang mungkin permasalahan ini saya rasa ini sangat rumit sekali, susah sekali untuk mencari solusi. Karena itu sudah menjadi mungkin permasalahan ini sudah menjadi suatu kebiasaan mungkin ya, sudah menjadi membudaya di dalam benak mereka gitu, dalam benak guru-guru gitu, terutama dalam masalah kedisiplinan itu. Jadi saya sulit untuk merubahnya seperti itu Bu, masalah saya. Iya. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu masalah yang Pak Dedi hadapi itu seperti apa ya? Sampai saya lihat Bapak itu sampai segitu pesimisnya gitu untuk mencari solusinya. Ya tentu saja Bu, ini saya mau bercerita ya. Sebenarnya saya ini sudah merasa capek Bu ya, dalam menghadapi guru yang seperti itu, terutama dalam masalah kedisiplinan Bu, terutama dalam kedisiplinan dalam hal waktu itu. Kadang-kadang guru itu di sekolah seenaknya datang, pulang seenaknya gitu, tidak melihat saya ada di sana gitu. Kadang-kadang kan pulang saya nggak tahu udah nggak ada gitu kan. Nah itu ya, padahal kan misalkan kegiatan pembelajaran masih tetap berjalan, tetap saja begitu. Nah saya juga sudah mencari solusi bagaimana, bahkan peraturan-peraturan yang saya buat itu sudah saya sudah saya sosialisasikan, bahkan sudah saya dibuat di pampang di tiap di depan kelas sudah ada, di dalam kelas sudah ada, tapi tetap aja seperti itu yang dilakukan. Nah mungkin ada lagi guru yang mungkin dalam belajar kadang-kadang kan pas waktu begitu belajar anak dikasih tugas, dia malah berada di mana, di ruang guru ngobrol sama rekan yang lain. Seperti itu Bu permasalahan. Nah mungkin itu masalah yang sulit sekali untuk dipecahkan. Seperti itu Bu masalah yang saya hadapi. Oh begitu ya Pak Dedi. Memang saya setelah mendengar cerita Pak Dedi ini rumit sekali masalah yang dihadapi Bapak. Terutama begini ya Pak, Bapak itu berhadapan dengan para guru tidak hanya satu orang saja. Mungkin dari masalah yang Bapak sampaikan, apa yang ingin Pak Dedi capai nih untuk membahas masalah ini? Ya sejujurnya Bu ya, saya ingin sekali menemukan solusi ini, bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti ini, bagaimana solusi yang efektif untuk memecahkan masalah ini, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dalam hal waktu, mungkin di kalangan para guru ya. Jadi guru kepinginnya itu waktu sudah ditentukan ya, datang sebelum misalkan pembelajaran awal, datang lebih awal, bahkan kalau bisa itu sebelum murid datang itu harus sudah ada. Mungkin seperti itu yang saya inginkan. Saya ingin mereka datang tepat waktu, pulangnya pun begitu ya, karena ini sudah ada ketetapan, sudah ada peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah terus guru juga harus fokus dalam mengajar ya, tidak seperti ngasih tugas dia keluar gitu kan. Kalau misalkan terjadi apa-apa kan tetap sekolah yang menjadi tanggung jawab. Anak kan berkelahi kan, guru gak ada, padahal waktu pembelajarannya seperti itu. Nah saya ingin menciptakan sekolah yang lebih profesional lah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan optimal dan dengan lancar, dan memberikan contoh juga Bu ya. Kalau misalkan guru disiplin, tentu siswa pun akan mencontoh, oh Ibu datang tepat waktu. Nah pembelajarannya bahwa itu menjadi contoh menjadi teladan bagi siswanya, seperti itu Bu. Betul sekali, itu tujuan yang sangat bagus Pak. Tapi bisakah Pak Dedi di sini ceritakan lebih detail lagi tentang apa yang membuat Pak Dedi itu merasa kesulitan dalam menerapkan disiplin kepada guru waktu itu? Nah ini saya sudah berupaya untuk melakukan atau merubah
merubah kebiasaan-kebiasaan yang ibu bapak guru lakukan ya, seperti memberikan teguran seperti itu ya, membuat peraturan-peraturan yang jelas ya, jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, bahkan saya sudah memberikan sanksi walaupun sanksi dalam bentuk teguran, tapi tetap Bu, namun masalah ini masih terus saja berulang gitu ya. Ya mungkin karena sudah membudaya gitu, yang sudah kebiasaan gitu. Nah saya ingin merubah seperti itu. Nah guru seringkali memberikan alasan, kalau misalkan saya tegur, alasannya ini, alasannya itu, alasan ini, padahal kan mereka sudah memiliki tanggung jawab ya, otomatis kan kalau itu mereka sudah ada apa itu tanggung jawabnya sendiri gitu untuk melaksanakan tugas ya, itu seperti itu Bu. Nah banyak sekali alasan-alasan yang mereka ungkapkan gitu terhadap saya. Saya mengerti Pak Dedi. Mungkin selain teguran dan sanksi, apa coba ada upaya lain yang sudah Bapak coba selain hal tadi? Mungkin ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti misalnya Bapak mengadakan komunikasi dengan guru, dukungan dari rekan sejawat, atau mungkin Bapak melaksanakan pengawasan yang lebih baik. Coba bagaimana Itu gitu sudah, upaya lain selain itu? sudah beberapa kali Bu, bahkan setiap ada pertemuan baik itu secara formal ataupun kita berada di ruang guru, itu sudah dikomunikasikan tentang masalah kedisiplinan. Ini sangat sulit sekali Bu. Pantas saja kalau anak misalkan seenaknya, ya tentunya itu mencontoh terhadap gurunya seperti itu Bu ya. Baik itu saya berkomunikasi baik secara umum ya antara guru ataupun secara pribadi itu sudah saya ini. Namun belum ada perubahan terhadap diri guru tersebut ya. Mungkin saya perlu melibatkan mungkin ada guru yang bisa memberikan solusi gitu. Misalkan memberikan dari rekan sejawat seperti itu Bu, mencari solusi bersama seperti itu. Iya, rencana aksi yang sangat komprehensif Pak Dedi menurut saya. Namun di sini siapa saja yang Pak Dedi ingin libatkan untuk mendukung pelaksanaan rencana ini? Tentu saja Bu, seperti ya tadi saya bilang, itu seperti guru-guru yang senior mungkin ya. Memang yang saya hadapi ini guru-guru yang muda, padahal masih muda Bu ya, tapi semangat dalam ininya banyak sekali alasan ya. Mungkin saya melibatkan guru yang senior, mungkin bisa lah ya, mungkin saya tidak bisa menghadapi masalah terhadapnya, mungkin kalau rekan sejawatnya bisa ya, guru senior ataupun teman-teman yang dekatnya mungkin seperti itu Bu yang saya libatkan. Oh iya Bapak. Rencana yang sangat bagus Bapak. Nah bagaimana jika kita coba buat rencana yang lebih spesifik? Jadi misalnya bagaimana nih cara Pak Dedi membuat aturan yang jelas dan juga sanksi yang efektif. Jadi ada ini Pak, ada efeknya juga mungkin nanti untuk para guru kalau itu. Tentu coba Bu, mungkin langkah pertama apa yang Pak akan Pak Dedi lakukan di minggu-minggu ini saja Pak? Iya, mungkin betul Bu. Saya sudah berencana ini membuat, saya ingin mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Ya, saya mungkin memiliki optimis ya. Saya bisa langkah-langkah konkret yang mungkin akan saya lakukan, yaitu yang pertama Bu, melakukan sosialisasi tentang pentingnya disiplin waktu. Di mana saya dalam hal sosialisasi itu yaitu mengadakan pertemuan dengan guru, membahas pentingnya disiplin waktu, terus dampaknya terhadap pembelajaran. Kalau kita disiplin, tentu saja akan berdampak terhadap pembelajaran. Begitu juga kalau tidak disiplin di situ. Dan yang kedua adalah saya akan membuat aturan yang mungkin aturan yang jelas ya Bu ya, di mana saya akan membuat aturan yang terkait dengan kedisiplinan waktu, sanksi bagi yang melanggar, sudah tentu aturan disepakati bersama Bu, biar mereka merasa tanggung jawab gitu kalau aturan-aturan yang disepakati bersama. Terus melakukan pengawasan secara berkala, memberikan penghargaan terhadap guru yang disiplin, itu menjadi pemicu mungkin buat guru yang lain. Nah yang selanjutnya adalah tentu kalau misalkan saya mentok, saya akan melibatkan komite ya sebagai jembatan orang tua ya. Mungkin komite memiliki penilaian lain di mana saya berharap komite bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah tentunya itu langkah-langkah konkret yang saya lakukan. Oh iya Bapak. Baiklah Pak Dedi, saya
terus terang mendukung Bapak karena langkah komprehensif Bapak, langkah konkret Bapak sudah sangat bagus. Jadi di sini mungkin untuk kedepannya Bapak jangan ragu, misalnya jika meminta bantuan atau misalnya ingin berkonsul, kita ngobrol seperti ini lagi ya Pak ya. Jika ya jangan ragu-ragu Pak, boleh Bapak nanti menghubungi saya kembali. Ya, terima kasih Bu sudah bisa berkomunikasi dengan Ibu ya. Mohon maaf diganggu waktunya. Tidak apa-apa Bapak, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya Pak.